Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviani Kurniawati dengan NIM 2201327022 Universitas Negeri Makassar, dan teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Tirto Muhammadi dengan NIM 2201528023 dari Uni Sedang Lapor. di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu kompetensi profesional. Apa itu kompetensi profesional? Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya, sehingga dapat menjelaskan tugas mengajarnya secara profesional sehingga tujuan dari pendidikan bisa dicapai dengan baik. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan tertentu. Dengan demikian, kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Selanjutnya, komponen kompetensi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pengusahaan bahan bidang studi. A. Menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah. B. Menguasai bahan pendalaman atau aplikasi bidang studi. Yang kedua, pengelolaan program belajar mengajar menurut Stanford tahun 1991. Yang pertama, merumuskan tujuan instruksional. Yang kedua, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar. Yang ketiga, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat. Yang ketiga, melaksanakan program belajar mengajar, mengenal kemampuan metrik, behavior, anak didik. Yang kelima, merencanakan dan melaksanakan pelajaran remedial. Adapun yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. A. Mengatur tata ruangan kelas untuk mengajar. B. Menciptakan iklim belajar mengajar dan mengisi. Selanjutnya, yang keempat, pengelolaan dan penggunaan media serta sumber belajar. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengenal, memahami, dan menggunakan media kemampuan. Ini dapat dikuasai dengan cara berikut. Yang pertama, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar, menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, pengusahaan landasan pendidikan. 1. Mempelajari konsep dan masalah pendidikan dan pengajaran dengan sudut tinjauan sosiologis, filosofis, historis, dan psikologis. 2. Mengenal fungsi sekolah sebagai lembaga sosial yang secara potensial dapat memajukan masyarakat dalam arti luas serta pengaruh timbal balik antara sekolah dan masyarakat. 3. Mengenal karakteristik peserta didik baik secara fisik maupun psikologis. 6. Meningkatkan kemampuan dan menjalankan misi profesional. Guru harus terus-menerus mengembangkan dirinya agar wawasannya menjadi luas sehingga dapat mengikuti perubahan dan perkembangan profesinya yang didasari perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya untuk melanjutkan materi tersebut. Baik, selanjutnya yang ketujuh, tampil memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, mengenal fungsi dan program layanan dan penyuluhan di sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan program layanan bimbingan di sekolah. Yang kedelapan, memiliki wawasan tentang penelitian pendidik. Yang pertama, mempelajari dasar-dasar pengumuman metode ilmiah dalam penelitian pendidik. Yang kedua, mempelajari teknik dan prosedur penelitian pendidik, terutama sebagai konsumen hasil-hasil penelitian pendidik.
Yang ketiga, menafsirkan hasil-hasil penelitian untuk perbaikan pengajar. Yang keempat, mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Yang kesembilan, mampu memahami karakteristik peserta didik. Menurut Rosman Natawijaya 1987, pemahaman yang dimaksud mencakup pemahaman tentang kepribadian murid serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perbedaan individu di kalangan peserta didik, kebutuhan, motivasi, dan kesehatan mental peserta didik, tugas-tugas perkembangan yang perlu dipenuhi pada tingkat usia tertentu. Yang ke-10, mampu menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang pertama, mengenal secara baik administrasi kegiatan sekolah. Yang kedua, membantu dalam melaksanakan kegiatan administrasi sekolah. Yang ketiga, mengatasi kelangkaan sumber belajar bagi diri dan bagi sekolah. Yang keempat, membimbing peserta didik merawat alat-alat pelajaran dan sumber belajar secara tepat. Next. Bagaimana upaya meningkatkan kompetensi? Yang pertama, melanjutkan pendidik. Dalam rangka mendukung proses pendidik yang baik, pemerintah berdasarkan undang-undang mensyaratkan bahwa salah satu hal yang harus dipenuhi seorang guru adalah terkait kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, guru bisa menambah pengetahuan serta memperoleh informasi baru dalam pendidikan. Yang kedua, mengikuti pelatihan non-formal. Tidak hanya melanjutkan pendidikan secara formal, guru juga melanjutkan pendidikan secara non-formal. Saat ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. Mulai dari pemanfaatan teknologi untuk pendidik hingga peningkatan pengetahuan pedagogi. Yang ketiga, aktif bergabung dalam komunitas guru. Hal yang tidak kalah penting untuk mengembangkan kompetensi guru adalah dengan bergabung dalam komunitas guru. Hal ini dimaksud agar guru mampu bertukar informasi dengan sesama rekan guru yang lain serta berdiskusi terkait hal-hal pendidikan secara lebih mudah. Next. Yang keempat, banyak membaca. Dalam mengajar, seorang guru memerlukan inspirasi untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan namun tetap mudah dipahami siswa. Untuk itu, seorang guru perlu mencari cara yang tepat. Di antaranya adalah dengan banyak membaca buku dan karya tulis lainnya seperti artikel, blog, jurnal, atau hasil penelitian yang membahas tentang metode pembelajaran. Yang kelima, membuat karya tulis ilmiah di bidang pendidikan. Selain membaca, untuk bisa mengembangkan kompetensi guru, juga harap bisa produktif menulis. Tulisan yang dimaksud antara lain artikel, jurnal, penelitian, hingga buku. Dengan menghasilkan karya tulis di bidang pendidikan, kita sebagai guru bisa melatih keterampilan menulis serta menuangkan konsep-konsep gagasan. Yang keenam, mengenai peserta didik secara lebih dekat. Pada dasarnya, mendidik dan mengajar bertujuan untuk menghasilkan output yang baik. Dalam ini tentu saja siswa yang diajar. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memperhatikan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Guru dan siswa adalah dua individu yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga memupuk kedekatan emosional antara guru dan siswa maupun membawa perubahan besar dalam kegiatan pembelajaran. Itulah penjelasan dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.